Selamat pagi Jemaat Shalom, selamat tahun baru 2025. Segala kebaikan akan menyertai kita di tahun ini. Tuhan berkati kita. Ku cemas dan dikala ku bersenang kepadamu, ku pasrahkan hidupku. Bersenandung dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah tanganku, oh peganglah tanganku, dan janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Senandung dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah tanganku, oh peganglah tanganku.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di ibadah tahun baru ini. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah perjamuan kudus Minggu 5 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, pukul 9 waktu Indonesia Timur, sedangkan pukul 18 waktu Indonesia Timur merupakan ibadah minggu pertama. Yang melayani ibadah tahun baru saat ini, Pendeta S.I. Sapulete. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Angel Urlolo, Leon Fatun Lebi, dan Irene Voice. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 8, bait pertama, kedua, dan ketiga. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian wartah Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 1 Januari 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
nama Tuhan, mari kita tabiskan ibadah tahun baru di pagi ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melimpah atas hidup saudara-saudari yang datang beribadah di saat ini. Saudara jemaat kekasih, kita angkat pujian bagi Tuhan di tahun baru ini. Jemaat, oleh pertolongan Tuhan, kita sudah tiba di tahun yang baru. Oleh sebab itu, segala puji dan hormat patut kita naikkan kepadanya sambil tetap berpegang teguh di dalam iman, bahwa kasih setia Tuhan akan tetap menyertai kita. Pengakuan dosa dan berita anugerah dari Allah. Saudara-saudari, di awal tahun ini, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongannya, agar hidup yang kita jalani di tahun yang baru ini, jauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya Tuhan, Engkau telah menyerahkan diri bagi kami untuk membebaskan kami dari segala kejahatan dan menguduskan kami selaku umat kepunyaan-Mu sendiri. Kami sadar bahwa jalan-jalan penuh misteri akan kami lalui ke depan. Entah berapa banyak kecemasan, kekhawatiran, dan tantangan yang harus kami hadapi. Entah seberapa berat pergumulan yang bakal kami lalui, manakala dunia semakin diliputi persaingan yang bahkan menumbuhkan kejahatan-kejahatan baru.
Tuhan, dunia tempat kami hidup memang terus berkembang semakin maju, namun juga mengkhawatirkan, menggoda, bahkan mengancam kehidupan. Jarak kebaikan dan kejahatan pun kian menipis, karena hal-hal yang jahat pun bisa dianggap sebagai yang baik. Kami sadar, Tuhan, bahwa kami yang lemah dan berdosa ini semakin rentan untuk tergoda berbuat pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Kami mohon, kasihani kami dan tolonglah kami demi kasih setiamu. Tahun yang baru ini, kami rindu memulai hidup baru, menjauhi dosa dan pelanggaran yang membuat hidup ini menjadi tak menentu. Kuduskanlah kami yang berseru memohon pengampunan-Mu, dan lingkupilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penebus kami. Jemaat kekasih, bagi saudara-saudari yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Karena itu, di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Hati untuk
Jemaat kekasih, hendaklah hidupmu dibaharui sebagaimana petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab suci. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam pelayanan pemberitaan firman. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Titus pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-15. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau di hari baru, tahun yang baru ini kami akan beribadah dan kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya adalah firman-Mu Tuhan. Tuhan mau memberkati, jadikan firman ini makanan rohani kami, supaya kami dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Sapulete yang akan memimpin dan memberitakan firman ini. Biar itu boleh menjadi sukacita penguatan dalam menjalani hari-hari hidup kami di tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikanlah kami pelaku firman. Amin. Titus pasal 2 ayat yang kedua, Titus pasal 2 ayat 11 hingga 15, kita akan bacakan secara bersama-sama di bawah judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Orang. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewajibanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, oleh kasih Tuhan saudara-saudaraku, kita telah diantar masuk ke tahun baru, tahun pelayanan 2025. Karena itu dengan penuh rasa syukur atas kasih Tuhan bagi kita semua, saya mau menyampaikan selamat tahun baru bagi saudara semua. Jemaat kekasih, mendasari perjalanan hidup kita di tahun ini, di tahun yang baru ini, maka firman Tuhan hendak kita jadikan penuntun untuk mengarahkan langkah dan hidup kita di tahun yang baru ini, tetapi juga hendak kita jadikan penuntun bagi perjalanan hidup kita ke masa depan. Saudara-saudara kekasih, apa saja yang dikatakan nas bacaan kita hari ini untuk menuntun hidup kita di tahun baru? Saya kira kita sudah bacakan dan dengarkan bagian Alkitab tadi. Pesan utama dari teks ini bagi kita adalah Tuhan telah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Tuhan telah menyelamatkan kita oleh rahmat-Nya. Bukan hanya Ia menyelamatkan kita melewati tahun 2024, saudaraku, tetapi oleh kasih karunia-Nya melalui kedatangan dan penebusan yang dikerjakan Kristus Yesus Tuhan kita, kita diselamatkan kini dan di masa yang akan datang. Saudaraku kekasih, keselamatan karena itu bukan utopia. Keselamatan dan karena itu bukan hayalan, bukan pengharapan yang kosong bagi orang percaya. Sebagaimana diberitakan dari teks Alkitab kita, kasih karunia yang menyelamatkan itu sudah nyata. Keselamatan itu telah nyata melalui kedatangan Yesus ke dunia dan oleh karya penebusan yang dilakukannya kepada kita. Ini saudara-saudara kekasih, penyataan kasih karunia Allah yang memberi dirinya untuk menyelamatkan semua manusia, termasuk saudara-saudara dan saya. Ini yang membedakan kita dengan yang lain, saudara-saudara kekasih. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan atas jasa kita, tetapi pemberian Allah semata, saudaraku. Kasih Allah itu, saudara-saudara, bukan kasih yang murah. Kasih itu terlalu mahal karena Allah sendiri memberi dirinya untuk menyelamatkan kita. Sebab itu, saudaraku kekasih, mari kita awali dan jalani tahun 2025 ini dengan penuh rasa syukur akan kasih Allah, akan karya penyelamatannya bagi hidup kita. Kita akan menjalani tahun ini, saudaraku kekasih, apapun tantangan dan kenyataan hidup di tahun baru ini, hadapi semuanya di dalam keyakinan akan karya Allah yang menyelamatkan. Apapun realita yang kita hadapi dalam perjalanan hidup di tahun 2025 ini, hadapi setiap tantangan itu di dalam keyakinan Allah yang berkarya untuk menyelamatkan itu. Ia terus berkarya bersama kita, menyediakan kesempatan-kesempatan baru, jalan-jalan baru bagi kita. Saudara-saudara kekasih,
Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam Kristus itu juga mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Meninggalkan kefasikan, saudara jemaat, artinya membuang segala sesuatu yang tidak menyukakan hati Allah. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, mencakup keinginan asusila, tetapi juga mencakup penekanan yang berlebihan dan tidak semestinya pada kesenangan, kekuasaan, ketenaran, kekayaan, dan semua yang akan kita tinggalkan pada saat kita meninggalkan dunia ini. Saudaraku kekasih, nasihat pastoralistik ini memberi landasan etik yang penting untuk menata hidup kita selaku orang percaya di tahun yang baru ini. Momen tahun baru menjadi momentum untuk kita semua membangun komitmen baru bersama Tuhan. Komitmen untuk merubah orientasi hidup dari yang berorientasi semata-mata kepada kesenangan-kesenangan duniawi, kepada orientasi hidup selaku orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Allah. Karena itu di dalam teks kita, saudara jemaat kekasih, kita didikan untuk hidup dengan bijaksana. Dalam arti hidup dengan menguasai diri atau mengendalikan diri di dalam segala hal, termasuk mengendalikan keinginan-keinginan kita agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang hidup bijaksana, saudaraku, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan memilih untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara jemaat kekasih, jalani tahun ini dengan hidup yang bijaksana. Dalam kapasitas dan dalam tanggung jawab apapun, entah dalam jabatan, dalam kekuasaan, di dalam kesempatan-kesempatan mengelola hak-hak yang berkaitan dengan hak orang lain, lakukan semua itu dengan bijaksana. Jalani hidup tiap-tiap rumah tangga kita pun dengan bijaksana, saudara-saudaraku. Kita diingatkan juga, saudaraku, untuk berlaku adil dalam relasi dengan sesama. Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan mengambil apa yang menjadi bagian kita. Ini berita firman sekaligus pesan pastoral yang penting bagi kita di tahun yang baru ini, saudaraku. Hidup bersama akan menjadi lebih baik jika kita dapat berlaku adil satu terhadap yang lain. Hidup bersama akan menjadi lebih baik, saudara-saudara, kalau keadilan terdistribusi dengan baik di dalam relasi keluarga, di masyarakat, pun di dalam hidup berbangsa kita. Memberlakukan keadilan ini bukan tanpa tantangan. Karena itu membutuhkan komitmen iman, konsistensi dan keberanian, keteguhan untuk tegak berdiri pada keadilan, memberlakukan kebenaran, dan tegak untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh kejujuran. Ini firman Tuhan bagi kita untuk mengingatkan kita di awal dari perjalanan hidup bersama di tahun 2025 ini,
Ibu bapak jemaat sekalian, kita diingatkan pula saudara-saudaraku kekasih, selaku orang-orang yang telah diselamatkan untuk hidup dan beribadah kepada Tuhan. Ibadah penting sebab melaluinya kita akan terus diingatkan, saudara-saudaraku, kita akan terus dibimbing untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ibadah penting karena dengannya saudara kita terus ada dalam relasi dengan Tuhan. Dan karena itu saudaraku, nasihat ini membimbing kita untuk hidup di tahun yang baru ini dengan sikap yang selalu tertuju kepada Allah. Sikap yang selalu tertuju kepada Tuhan. Dan ada selalu dalam relasi yang dekat dengannya. Hidup mengikuti firman-Nya dan kita jadikan hidup kita ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan yang berkenan kepadanya menjadi ibadah kepada Allah. Kerja kita di tahun 2025 ini menjadi ibadah kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aspek ketiga yang menjadi berita firman Tuhan bagi kita mendasari perjalanan hidup bersama kita di tahun yang baru ini adalah karya penyelamatan yang sudah nyata itu dikerjakan Tuhan atas anugerah kasih-Nya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Ini artinya saudara-saudara kekasih, karya penyelamatan itu dilakukan Tuhan dengan tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan pembebasan dan pengudusan. Tuhan bermaksud membebaskan kita dari segala bentuk kejahatan dan dosa. Dan menguduskan atau mengkhususkan kita untuk rajin berbuat baik. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apa artinya jemaat kekasih? Artinya harus terjadi pada diri kita, harus terjadi pada keluarga kita, terjadi pada persekutuan kita, transformasi hidup itu sendiri. Sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, hidup kita dikhususkan Tuhan untuk melakukan kebaikan dan bukan kejahatan. Karena itu saudaraku, isi tahun 2025 dan tahun-tahun kehidupan kita selanjutnya dengan rajin berbuat baik. Perbuatan baik yang membangun diri sendiri, yang membangun keluarga, dan juga yang membangun kehidupan bersama. Ini berita firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku kekasih, selamat melangkah di tahun yang baru jemaat. Hiduplah dengan bijaksana, adil dan beribadah. Dan jangan lupa, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bikin baik selalu. Isi hidup kita, rencanakan hidup kita dengan karya-karya terbaik untuk kehidupan, dan isi hidup kita dengan selalu berbuat baik kepada sesama. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat kekasih, kita akan mengaku iman kita. Jemaat saya undang berdiri. Mari jemaat kekasih bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak dan tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, dan di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kristus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih, kita akan dengarkan persembahan pujian solo Angel Orlolo. Silakan. Shalom jemaat, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2025. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi ketemu semua. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan
Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman kekasih, kita akan datang untuk memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, di tahun yang baru ini, marilah kita dengan penuh sukacita mengungkapkan tanda syukur atas pertolongan Tuhan yang penuh rahmat dengan memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan rasa
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan-persembahan syukur umat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau menerima dan memberkati itu, untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan mau menerima dan memberkati itu, untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Korban yang agung, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita ikuti persembahan pujian bagi Tuhan secara berturut-turut akan dibawakan oleh Irene Voice dan Leon Patun David. Disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudiri, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat tahun baru 2025. Shalom. Kami Irene Voice akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Pakailah Hidupku Tuhan. Lagu ini memotivasikan Bapak Ibu Saudara Saudiri yang sudah terpilih sebagai penatua dan diaken, bahkan juga bagi Bapak Ibu Saudara Saudiri yang sudah dipersiapkan nanti dan akan diterpilih juga menjadi pelayan di sektor pelayanan Bapak Ibu Saudara Saudiri. Semoga lagu ini menjadi berkat penopang dan sukacita bagi katong semua. Pakailah hidupku Tuhan, Irene Voice. Selalu bersyukur
Shalom, Jumat Tuhan, selamat hari Minggu. Lagu yang akan kita, selamat tahun baru. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Confidence, Santos Real. Confidence artinya percaya diri. Dan ada beberapa agenda yang sedang dimainkan di dunia ini. Yang pertama, kita akan menghadapi bukan tidak mungkin pandemi berikutnya. Karena 40 negara sudah menerima dana bantuan pandemi. Ada juga artificial intelligence yang akan menguasai dunia ini, dan Geoffrey Hinton itu memperingatkan bahaya artificial intelligence dan akan menggantikan begitu banyak pekerjaan. Mari kita hadapi tahun baru ini dengan penuh percaya diri, confidence. Not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you call me to. But Lord, with your strength, I'm gonna no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giant with confidence. You took a shepherd boy, made him a king, so I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giant with confidence. Gonna sing and shout and shake the world. Wanna stop until I see them fall. Gonna stand up, step up when you call. Jesus, Jesus. Gonna sing and shout and shake the world. Wanna stop until I see them fall. Gonna stand up, step up when you call. Jesus, give me faith like Daniel's in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. I can face my giant with confidence. Give me faith like Daniel's in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. Gonna stand my giant with confidence. Gonna face my giant with confidence. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat kekasih, kita akan datang untuk doa syafaat, dan doa ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Yang Maha Besar, Allah Pengasih, Allah yang mencipta, memelihara, menebus dan menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Mengawali perjalanan hidup bersama di tahun yang baru
yang telah Tuhan anugerahkan kami masuki ini. Kami umat-Mu datang kepada Tuhan, mendasari hidup ini ya Bapa. Dalam persekutuan umat-Mu yang beribadah kepadamu Tuhan, di gedung gereja Maranatha pagi ini, kami datang sebagai pribadi, keluarga, orang tua, anak cucu, menantu. Kami semua yang datang ini Bapa, mempersembahkan kepada Tuhan syukur kami, sebab hanya oleh penyertaan dan penyelamatan-Mu bagi kami boleh melewati tahun 2024 dengan seluruh kenyataan dan tantangannya, suka dukanya, dan Tuhan berkenan mempertimbangkan kami di tahun yang baru ini. Karena itu ya Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh, kami mendasarkan hidup seluruh umat-Mu, pribadi, keluarga yang datang, di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah Tritunggal kiranya menyertai kami menempuh perjalanan hidup di tahun 2025 ini dan di dalam tahun-tahun hidup selanjutnya, di dalam pemeliharaan dan cinta Tuhan, kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami semua. Karena itu Bapa, kami ada dalam rasa syukur dan sukacita memasuki tahun yang baru ini, karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa terus bersama kami, Engkau Tuhan terus memelihara, menyertai kami dan berkarya di dalam hidup kami untuk membangun masa depan yang berpengharapan. Kami datang kepada Tuhan, mengawali langkah hidup bersama. Dalam doa ini kami berdoa, Tuhan sertai semua kami, tiap pribadi, keluarga, dan persekutuan umat-Mu ini ya Bapa, masing-masing dengan rencana dan agenda-agenda membangun hidup di tahun ini. Semuanya kami bawa kepada Tuhan, biarlah Tuhan berkarya bersama. Seluruh rencana itu kami bawa di dalam rencana dan rancangan-Mu Bapa, supaya sebagai keluarga-keluarga beriman kami kedapatan berhasil melakukannya, karena kami mengawali dengan Tuhan, kami berkarya bersama Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukan, menggapainya di dalam pertolongan yang selalu datang daripada-Mu Bapa. Kami taruh hidup kami semua di dalam tangan Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat-Mu supaya kami arif dan bijaksana menempuh jalan hidup ini, mengisi hidup di tahun baru ini di dalam kasih dan sayang-Mu. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu supaya kami hidup adil dan beribadah di dalam dunia milik-Mu ini Tuhan. Anugerahkan kepada kami semua kesehatan yang baik, ketika di zaman ini banyak orang mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Tuhan, peliharakan hidup kami di dalam kasih dan sayang-Mu ya Bapa. Atas usaha dan kerja yang kami lakukan ya Tuhan Allah, diberkatilah semua itu untuk mendatangkan berkat bagi hidup pribadi, hidup keluarga, dan persekutuan kami. Ya Tuhan,
kami taruh di dalam tangan Tuhan seluruh hidup jemaat yang datang. Bahkan harapan-harapan dan gumulan yang kalau saja di dalam perjalanan tahun 2024 belum terselesaikan, Tuhan Allah beri pertolongan supaya apa yang belum terselesaikan dapat diselesaikan dalam perjalanan tahun ini. Kalau saja sampai menjalani tahun baru ini ada tantangan, ada masalah, kemelut dalam kehidupan, mampukan kami Bapa, mampukan umat-Mu yang ada dalam gumulan-gumulan ini Tuhan, untuk dapat menyelesaikan. Tuhan bukakan jalan-jalan baru atas dasar kasih dan anugerah-Mu bagi kehidupan mereka, untuk menjadi lebih baik di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepada Tuhan membawa seluruh hidup umat-Mu di dalam pemeliharaan dan cinta Tuhan saja. Tuhan Allah, kami berdoa untuk gereja-Mu di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian gereja di perjalanan tahun 2025 ini. Bapa, untuk semua agenda gereja yang akan dilakukan mengawali tahun ini sampai di penghujung tahun nanti, kami mohonkan Tuhan berkenan, kuasa-Mu berkarya mulai dari seluruh perencanaan pelayanan sampai pelaksanaan tugas-tugas gereja, supaya menghadirkan damai sejahtera Tuhan, keadilan, kebenaran, kasih, persaudaraan, dan keutuhan ciptaan. Tuhan, karena itu kami doakan semua agenda gereja yang akan berlangsung, Bapa, mulai dari pelaksanaan perjamuan kudus yang akan berlangsung tanggal 5 nanti, juga pelaksanaan pentabisan majelis jemaat di seluruh gereja-Mu ini di Maluku dan Maluku Utara. Penatua dekan terpilih yang akan ditabiskan pada tanggal 12. Tuhan menyiapkan hamba-hamba-Mu ini, Tuhan melengkapi mereka dengan roh dan hikmat-Mu untuk mengemban tanggung jawab baru, dan pakai mereka untuk melayani-Mu di gereja-Mu ini, Bapa, dengan kuasa dan pertolongan yang selalu datang dari Tuhan bagi mereka. Doa kami pula Tuhan bagi pelaksanaan sidang-sidang jemaat yang tengah dipersiapkan, juga persidangan klasis. Tuhan campur tangan, dan biarlah Tuhan berkarya di dalam seluruh perencanaan gereja untuk menerjemahkan kehendak-Mu, menghadirkan kasih dan damai sejahtera-Mu itu di dalam seluruh pelayanan gereja. Kami letakkan semua ini kepada Tuhan, sambil Tuhan Allah memenuhi hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu, ya Tuhan Allah, di sinode, di klasis, di jemaat, untuk terus melayani bersama. Ada bagi jemaat-jemaat dalam tiap pergumulan mereka, dan berkarya untuk kebaikan, untuk kemajuan jemaat-jemaat, atas pertumbuhan yang Tuhan Allah lakukan untuk tiap karya menanam dan menyiram yang gereja-Mu lakukan. Kami taruh pengharapan kami kepada Tuhan supaya gereja betul-betul menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera, karena Tuhan hadir dan berkarya di dalam hidup kami semua, pelayan-pelayan dan umat-Mu, ya Bapa. Di tengah-tengah kemajuan, perkembangan, perubahan zaman, biarlah umat-Mu teguh atas karya pemberitaan gereja sebagai orang-orang percaya, keteguhan pada iman,
kami bawa semuanya untuk berkati. Bapa Surgawi kami berdoa pula untuk pelayanan di klasis Pulau Ambon, jemaat-jemaat, dan secara khusus pelayanan di Gereja Maranatha ini. Hari ini, di tahun baru ini, rekan-rekan yang melayani senantiasa di sini memulai karya pelayanan mereka di tahun yang baru. Karena itu, kami dasarkan pelayanan ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan pakai mereka untuk melayani-Mu, ya Tuhan Allah, di dalam pelayanan ibadah di Gereja Maranatha, dalam fungsi mereka masing-masing, sesuai kepercayaan Tuhan, supaya melalui pelayanan mereka umat memperoleh sukacita, umat diteguhkan di dalam iman, dan menjalani hidup sehari-hari sebagai umat-Mu yang teguh dalam iman mereka. Berkatilah masing-masing saudara-saudara kami yang melayani di sini, ya Tuhan Allah, sebagai pemain musik, sebagai soundman, pelektaan, pun juga pelayan khusus, penata multimedia, agama, dan semuanya. Tuhan memberkati dan pakai mereka untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Allah Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan berdoa bersama ya Bapa untuk kehidupan bangsa kami, pemerintah kami, baik di pusat, di Maluku Utara, dan di semua kabupaten kota. Tuhan berkenan memimpin mereka dengan roh dan hikmat-Mu. Pakai mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang terus berkomitmen untuk mengusahakan kesejahteraan, mendistribusikan kesejahteraan secara adil di dalam kehidupan bersama, supaya kemaslahatan hidup bersama menjadi bagian nyata dari hidup sehari-hari umat-Mu di Maluku Utara dan di semua kabupaten kota. Kami berdoa untuk pejabat gubernur dan seluruh jajaran di Maluku Utara, juga pejabat pemerintah kota Ambon, dan seluruh pejabat pemerintah di kabupaten kota lainnya yang tengah menjalankan tugas-tugas di proses transisi kepemimpinan ini. Doa kami, Tuhan tetap membimbing mereka dengan roh dan hikmat-Mu untuk tugas-tugas pemerintahan, pembangunan bisa berlangsung. Demikian juga proses transisi pemerintahan atas kepemimpinan baru yang lahir melalui pemilihan kepala daerah yang berlangsung beberapa waktu lalu. Tuhan, kiranya semua proses ini berlangsung dengan baik demi penataan pemerintahan yang baik pada waktunya. Dalam izin Tuhan segalanya berlangsung sesuai dengan rencana dan agenda, dan pada waktunya pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawab pemerintahan di provinsi, di kota ini, baik melayani masyarakat, menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan, kesejahteraan hidup bersama dialami melalui peran dan fungsi pemerintahan. Kami berdoa, ya Tuhan Allah, untuk kehidupan bersama di dunia yang lebih baik, untuk perdamaian dunia. Kami juga berdoa ketika dunia ini menghadapi berbagai krisis. Tuhan Allah, kami meminta Tuhan berkarya untuk kehidupan dunia yang lebih baik. Perubahan iklim dengan seluruh dampaknya, kami minta Tuhan pun berkarya supaya perubahan-perubahan ini tidak berdampak ekstrim yang mengancam hidup bersama. Kami taruh hidup ini di dalam tangan Tuhan menjalani tahun 2025 ini di dalam pemeliharaan dan kasih
Tuhan Yesus saja. Bapa, ini kami yang datang kepadamu di dalam doa kami ini, membawa syukur kami sekaligus memasrahkan dalam tangan Tuhan hidup kami semua. Demikian juga doa kami bagi gerejamu dan bangsa kami. Tuhan beserta dengan kami semua. Terima kami dengan persembahan, dengan pujian, dengan pengakuan yang kami ungkapkan bagi Tuhan dalam ibadah ini. Pun juga segala permohonan, bahkan yang tak terucapkan oleh hamba-Mu, tetapi terangkat dari lubuk hati setiap kami yang datang dalam kebaktian ini Tuhan. Jawab itu seturut kasih dan sayang-Mu ya Bapa. Lalu sertai kami, sertai keluarga-keluarga kami untuk melangkah di tahun baru ini di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak bersama, supaya setiap langkah hidup kami, pribadi, keluarga dan persekutuan kami adalah perjalanan bersama Tuhan. Tuhan di depan dan Tuhan bersama kami untuk melangkah. Kami taruh hidup kami, anak-anak kami dengan masa depan ya Bapa, dengan pendidikan mereka, dengan semua yang mereka perjuangkan, baik yang ada bersama maupun yang terpisah di berbagai daerah karena perjuangan studi. Tuhan bersama ya Bapa. Tuhan bersama dengan semua anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan mereka, untuk menjalani tes dan pengembangan usaha. Tuhan pun memberkati semuanya. Ini doa kami Bapa, dengarkan dan jawab kami seturut kasih-Mu. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Kami akhiri syafaat ini Tuhan, dengan mau berdoa-doa yang Tuhan ajar bagi kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri untuk kita datang pengutusan dan berkat.
Saudara-saudara jemaat kekasih, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, berusahalah terus melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat disilahkan duduk untuk bersyukur. Demikian saudara kekasih, ibadah kita mengawali tahun yang baru ini. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara semua. Shalom.